Rasmadihamu amanami dohot inanami tumubi nang ruas na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus asa tapuka parsobauta di manugot ni Arion asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata Yesus Kristus. Amin. Hatani debata kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, itu yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Roma hatani Jesaya tunasida mandok, songonodo dohono muna tutuan munai, songonodo hatani Jahuba. Una komabiar maradopon hata akanaung binegim, akanaung ni icakon ni akanaposo ni Raja Sian Asyur palia ahu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Nats kita ini merupakan kata-kata penguatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk meneguhkan hati Nabi Hizkia yang sedang dirundung kesesakan yang amat dalam sampai ia mengoyakkan pakaiannya dan menyelubungi badannya dengan kain kabung. Raja Hizkia yang menghadapi persoalan yang sangat besar di dalam hidupnya. Apa yang terjadi sehingga Hizkia berbuat demikian dalam kesesakannya, sementara menurut Alkitab Raja Hizkia adalah raja yang terkenal sebagai raja yang memerintah dengan baik. Kalau kita baca dalam pasal 18 ayat 3 kitab 2 Raja-Raja, disebutkan bahwa Hizkia adalah seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Daud, bapa leluhurnya. Hizkia adalah seorang raja yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala. Hizkia adalah seorang raja yang menaruh percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik sebelum dan sesudah dia, tidak ada yang seperti Raja Hizkia yang hatinya betul-betul berpaut kepada Tuhan. Saya menekankan melalui catatan Alkitab bagaimana Raja Hizkia benar-benar seorang raja melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hatinya benar-benar berpaut kepada Tuhan. Ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam hidupnya, sehingga di dalam Alkitab pun dikatakan bahwa Tuhan menyertai dia senantiasa dan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam pemerintahannya. Namun dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 dikatakan bahwa kali ini hati Raja Hizkia tersesak dalam kesulitan. Dia menghadapi persoalan yang berat di dalam hidupnya. Karena memang pada masa pemerintahannya kerajaan Babel bangkit untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Ia mau mengalahkan kerajaan Yehuda dengan cara mengepung kota itu dan memaksa Raja Hizkia untuk menyerah. Bahkan Raja Asyur mengutus utusannya menyampaikan kata-kata penghinaan bukan saja kepada Raja Hizkia, tapi termasuk kepada Allah yang dipercayainya. Utusan Raja Asyur mengatakan bahwa
kepercayaan kepada Allah yang disuarakan oleh Raja Hizkia adalah kebohongan semata. Karena Allah yang dipercayai oleh Raja Hizkia tidak akan mampu melepaskan bangsa Yehuda dari kekuasaan Asyur. Karena bagaimanapun Asyur akan mengalahkan kerajaan itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Hizkia tahu benar situasi sulit yang sedang terjadi. Kalau kita baca dalam pasal 19 ayat yang pertama dalam kitab 2 Raja-Raja, di dalam persoalan yang berat, yang pertama sekali yang dilakukan oleh Hizkia adalah dia pergi ke bait Allah untuk menyampaikan persoalannya kepada Tuhan. Hal yang pertama yang dilakukannya demi mendengar persoalan berat yang terjadi, Hizkia pergi ke rumah Tuhan. Menyampaikan persoalannya, menyampaikan keluhannya, menyampaikan hujatan demi hujatan yang telah disampaikan oleh utusan Raja Asyur, termasuk kepada Allah yang dipercayainya. Dan melalui Nabi Yesaya Tuhan akhirnya meneguhkan kembali hati Raja Hizkia untuk tidak takut menghadapi persoalan yang sedang terjadi. Untuk tidak takut demi mendengar perkataan, hujatan, hinaan demi hinaan yang disampaikan oleh utusan Raja Asyur untuk menghujat Allah. Karena Allah akan bertindak dalam kekuasaannya. Allah akan bertindak dalam keadilannya. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam melihat ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam melihat kesombongan dan keangkuhan manusia. Bukankah orang yang sombong dan angkuh akan direndahkannya? Dan pada akhirnya Raja Hizkia akan melihat bagaimana Tuhan bertindak. Pasukan Asyur yang sombong itu dibunuh oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman Raja Hizkia dalam menghadapi persoalan berat, pengalaman Raja Hizkia dalam menghadapi musuh, saya pikir ini menjadi teladan yang luar biasa juga dalam kehidupan kita. Bahwa hal yang dilakukannya yang tidak pernah dilupakannya dalam menghadapi persoalan berat di dalam hidupnya, bahwa ia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Menyampaikan keluhan demi keluhan. Langkah terbaik yang dilakukan oleh Hizkia adalah dia pergi ke rumah Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mempercayakan persoalannya karena dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dari persoalan berat yang sedang dialaminya. Selama kita hidup, persoalan demi persoalan juga pasti kita hadapi. Selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, persoalan pasti selalu ada. Musuh akan selalu ada untuk mengancam kita. Mungkin perkataan yang tidak baik dicemoohkan orang lain untuk merendahkan kita, meremehkan kita, untuk menjatuhkan harga diri kita. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita jangan takut. Karena Tuhan akan bertindak dalam keadilannya. Mungkin ada orang yang menjelek-jelekan kita, tapi kebenaran firman Tuhan mengingatkan jangan takut. Tapi mari kita serahkan sepenuhnya apa yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita kepada Tuhan. Yang akan membenarkan kita dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Sama seperti keadilan yang Tuhan berikan kepada Raja Hizkia. Karena matanya sendiri juga melihat bagaimana ia akhirnya memperoleh kemenangan yang bersumber daripada Tuhan. Karena itu seberat apapun persoalan kita, seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita,
Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita jangan takut. Bahkan dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 5, firman Tuhan yang mengingatkan kita, jangan pernah simpan kekhawatiranmu, jangan pernah simpan ketakutanmu, jangan pernah simpan keraguanmu, tetapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Tuhan pasti akan bertindak. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang seharusnya kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita, termasuk bagi masa depan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Atas kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang menjanjikan penyertaan bagi kami, baik dalam menghadapi suka dan duka di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami pada pagi hari ini untuk tidak takut menjalani hidup kami, melanjutkan hidup kami. Karena kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Termasuk ketika kami menghadapi persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan. Tapi hidup Raja Hizkia juga menjadi teladan bagi kami. Bahwa ketika dia menghadapi persoalan berat, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Demikian juga kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik yang Kau berikan bagi kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu untuk menjalani kehidupan kami. Bersama dengan Tuhan kami akan dikuatkan melewati tantangan demi tantangan. Dan kami akan menjadi pemenang sepanjang kami sepenuhnya menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas Madita.